Tahukah Anda bahwasanya dalam agama Islam yang mulia ini, terdapat suatu hikmah mengapa tidak dianjurkannya sholat bagi wanita yang sedang mengalami haid? Dalam sebuah hadis sahih, diriwayatkan dari sahabat yang mulia, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima sholat tanpa keadaan suci dan tidak pula sedekah yang berasal dari harta rampasan perang yang belum dibagikan. Disebutkan juga, dari istri Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tiba masa haidmu maka tinggalkanlah sholat. Dan bila selesai maka mandi dan sucikanlah tubuhmu dari darahmu dan kemudian sholatlah. Seorang perempuan haid jika mengerjakan sholat, maka itu akan berakibat pada terdorongnya darah dalam jumlah besar ke dalam rahimnya, sehingga akan membuatnya banyak kehilangan darah seiring dengan keluarnya darah haid. Diperkirakan jumlah darah dan cairan yang hilang dari tubuh seorang perempuan di hari-hari haidnya adalah sebanyak 43 ml. Jika seorang perempuan yang haid mengerjakan sholat, maka itu akan mengakibatkan pada hilangnya sistem kekebalan tubuh. Karena butir-butir darah putih yang berfungsi sebagai antibiotik akan turut menghilang melalui darah haid yang keluar dari tubuhnya. Banyaknya darah yang keluar dari tubuh akan menambah kemungkinan mudah terserang penyakit menular. Padahal Allah sudah mempersiapkan kekebalan tubuh bagi wanita yang sedang haid dengan mengonsentrasikan butir-butir darah putih di rahimnya pada jadwal bulanan untuk mempertahankan kekebalan tubuh dan menjaganya dari serangan penyakit. Adapun jika perempuan yang haid mengerjakan sholat, maka ia akan kehilangan darah putih dalam jumlah besar. Ini akan mengakibatkan sebagian besar organ tubuhnya seperti hati, limpa, kelenjar limpa, dan otak terancam dari serangan penyakit. Di sini tampaklah dengan jelas hikmah mengapa wanita dilarang untuk sholat pada hari-hari haid sampai mereka benar-benar suci. Sebagaimana yang digambarkan di dalam Al-Quran bahwa haid adalah, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran. Quran Surah Al-Baqarah Juz 2 ayat 222. Selain itu, gerakan sholat khususnya berupa rukuk dan sujud akan menambah aliran darah ke dalam rahim dan membuatnya terbuang sia-sia. Ditambah lagi dengan kemungkinan akan hilangnya mineral dari dalam tubuh. Para dokter menyarankan bagi wanita haid pada masa-masa turunnya darah untuk beristirahat dan mengonsumsi makanan dengan teratur, agar tubuh tidak banyak kehilangan darah dan unsur-unsur mineral lainnya yang sangat berharga. Kita juga temukan hikmah di balik larangan terhadap wanita haid untuk berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika beliau melewati para wanita di hari raya, bukankah apabila perempuan haid dia tidak boleh sholat dan puasa? Adapun manfaat sholat bagi wanita yang sedang hamil telah dijelaskan. Dalam beberapa penelitian medis dibuktikan bahwa gerakan badan dan olahraga seperti sholat banyak memberikan manfaat bagi wanita hamil. Sebagaimana gerakan-gerakan tersebut juga berbahaya bagi wanita yang sedang haid. Karena wanita yang sedang sholat ketika melakukan gerakan rukuk dan sujud, aliran darah ke rahimnya akan semakin bertambah. Ditambah lagi dengan sel rahim dan ovarium yang ada di dalam rahim wanita memiliki kemiripan dengan sel limpa yang banyak menarik darah. Dan seperti yang kita ketahui, rahim wanita hamil sangat membutuhkan suplai darah yang banyak untuk memberikan makanan bagi janin yang dikandungnya sekaligus juga melakukan pembersihan kotoran dalam darahnya. Maka ketika mengerjakan sholat, aliran darah menuju rahimnya pun akan menjadi lebih lancar. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa dengan melakukan beberapa gerakan senam, akan sangat memudahkan dalam masa-masa kehamilan dan proses melahirkan. Para dokter umumnya akan menganjurkan kepada setiap wanita hamil untuk melakukan gerakan-gerakan senam. Rata-rata rumah sakit bersalin pun jika kita perhatikan pasti akan menampilkan gambar-gambar yang menjelaskan cara gerakan senam ini. Dijelaskan pula bahwa munculnya komplikasi penyakit dan kemungkinan proses kelahiran melalui operasi sesar, serta melemahnya jaringan pada tubuh, akan bisa diminimalisir pada wanita hamil yang melakukan gerakan senam dibanding dengan yang tidak mengerjakannya. Harus kita ketahui, bahwa gerakan senam yang dianjurkan tersebut sangat mirip dengan gerakan sholat. Sebab itulah jika seorang wanita hamil mengerjakan sholat, maka ia akan mendapatkan manfaat yang sama dengan apa yang ia dapat dari gerakan senam, ditambah lagi dengan yang ia akan dapatkan berupa keridaan Allah, serta ganjaran di dunia dan akhirat. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang akan didapatkan oleh wanita hamil jika ia mengerjakan sholat. 1. Menjadikan sebagian besar organ tubuh dan otot-ototnya lentur,
sehingga memudahkan tulang belakang dan sendi tulang panggul untuk bergerak agar tubuh tetap dalam keadaan tegap. 2. Meningkatkan keaktifan sistem sirkulasi darah pada jantung, otak, arteri paru-paru dan pembuluh darah, sehingga pasokan makanan ke janin melalui darah menjadi lebih lancar dan teratur. Begitu juga akan sangat membantu pertumbuhan alami bagi janin. 3. Menjaga kelenturan persendian panggul dan otot perut. Bagian-bagian inilah yang sangat berpengaruh dalam ketegapan tubuh perempuan hamil. 4. Meningkatkan mental dan rasa kepercayaan diri wanita hamil serta sangat membantu dalam mengontrol tubuh dan meningkatkan konsentrasi. Dr. Najwa Ibrahim As-Said, Ajlan, dosen pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Tonto, pakar di bidang wanita dan proses kelahiran mengatakan, seorang ibu hamil seperti kebiasaannya khususnya lagi pada bulan-bulan terakhir akan merasa berat dengan kandungannya. Akan tetapi manakala ia mengerjakan sholat, maka ia akan sangat terbantu dengan gerakan sholat. Sirkulasi darahnya menjadi lancar dan terhindar dari gangguan pembengkakan pada kaki, seperti halnya yang bisa terjadi pada beberapa ibu hamil. Kebanyakan keluhan dari wanita hamil adalah gangguan dalam proses pencernaan sehingga akan menimbulkan perasaan berat dan selalu ingin muntah. Maka dengan mengerjakan sholat, ibu hamil akan menjadi sehat dan kesulitan dalam proses pencernaan pun bisa teratasi. Gerakan rukuk dan sujud bermanfaat dalam menguatkan otot-otot dinding perut, begitu juga dalam membantu kelancaran fungsi pencernaan. Ada beberapa gerakan senam yang sangat mirip dengan gerakan sholat yang menjadikan serabut panggul menjadi lembut khususnya pada minggu-minggu terakhir kehamilan. Sebagaimana gerakan senam tersebut juga dapat menguatkan otot perut dan mencegah terjadinya kebungkukan. Pada minggu-minggu terakhir kehamilan, seorang ibu hamil juga dianjurkan untuk melakukan gerakan senam yang mirip dengan rukuk dan sujud. Hal ini sangat penting untuk mendorong janin agar masuk ke dalam jalurnya yang alami di panggul sehingga proses kelahiran pun menjadi lancar atas izin Allah. Sholat juga bermanfaat bagi wanita yang sudah melahirkan yaitu masa-masa wanita sudah suci dan tidak ada lagi hal yang melarangnya dari mengerjakan sholat. Sholat akan memberikan kekuatan pada otot panggul, perut, dada, serta tulang belakang, sehingga badan bisa tetap dalam keadaan tegap. Begitu pula dengan persendian panggul dan persendian yang lainnya menjadi lebih lentur, sehingga perempuan yang sudah melahirkan bisa kembali leluasa bergerak, bugar, kuat, dan kembali cantik. Demikianlah sholat merupakan bentuk olahraga yang terbaik bagi tubuh, dan alternatif yang baik bagi wanita hamil dalam melakukan gerakan-gerakan senam tanpa ada rasa takut dan ragu sama sekali. Bahkan gerakan ini tidak memerlukan konsultasi medis, tidak seperti halnya gerakan senam yang lainnya. Sekian saja video pembahasan pada kali ini, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tonton video lainnya agar kita bisa saling mengupgrade diri kita menjadi lebih baik. Tetap semangat, salam next level up.